Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari terakhir ini cukup banyak yang menanyakan soal insomnia, kurang tidur, nggak bisa tidur. Jadi yang namanya kurang tidur itu yang penulis ketahui penyebabnya nggak cuma satu macam, sehingga ya solusinya juga bisa lebih dari satu macam. Yang biasanya bikin sulit tidur itu adalah karena kekurangan sesuatu. Dan penulis di sini nggak bilang hormon ya. Jadi mungkin ada yang ngomong ada orang yang sejak lahir itu kekurangan hormon, jadinya tubuh tidak bisa menghasilkan hormon tersebut dan harus disuplai dari luar. Menurut penulis yang ngomong gitu itu adalah orang yang ingin jualan obat. Jadi membuat seolah-olah orang itu jadi harus mengkonsumsi makanan tertentu. Penulis lebih yakin bahwa yang namanya kekurangan hormon itu terjadi karena sesuatu. Jadi kalau ada masalah yang harus diselesaikan, ya masalah apa yang menyebabkan itu, dicari sumbernya apa. Dan salah satu yang merusak itu ya justru adalah obat yang ditawarkan tersebut. Jadi orang asalnya normal, tapi begitu dianggap oh nggak normal ini, kasih obat tertentu, malah obat tersebut yang membuat tubuh jadi nggak mengeluarkan hormon tersebut. Dan perlu jelaskan penyebabnya macam-macam ya. Jadi yang terlalu nggak setelah tidur, terlalu bersemangat juga sulit tidur. Nah, yang namanya tidur itu sebenarnya adalah ya siklus alami. Manusia itu butuh istirahat, orang itu butuh istirahat. Mungkin ada ya obat-obatan atau sesuatu yang membuat orang itu merasa nggak butuh tidur. Tapi menurut penulis itu seringnya adalah upaya untuk menipu tubuh. Jadi seperti halnya kalau misalnya batuk gitu, kita minum obat batuk jadi nggak batuk. Nah, obat tersebut ya, bikin orang terus merasa nggak butuh tidur padahal aslinya butuh tidur. Sebaliknya juga gitu saya. Yang namanya obat tidur sendiri seringnya ya bukan menyelesaikan masalah yang terjadi yang menyebabkan orang nggak bisa tidur, tapi biasanya penenang syaraf. Fungsinya membuat orang jadi rileks ya. Walau rileks ini nggak selalu berkaitan dengan tidur. Dan penggunaan obat relaksasi ini termasuk berbahaya ya, karena ini hubungannya dengan otak yang kalau parah bisa merusak otak. Jadi jangan ya sekali-sekali sampai mengalami ketergantungan obat tidur. Lagi pula manusia ini makin lama akan makin menolak obat tersebut. Jadi yang asalnya misalnya setengah pil sudah bisa tidur, jadi butuh 2, malah kadang 3. Dan sebenarnya meminum lebih banyak pil itu bukan solusi. Mungkin ganti merek lain akan lebih efektif. Ya memang merek lain itu cara kerjanya beda, sehingga apa yang sebelumnya kebal jadi akan ya nggak kebal lagi. Tapi itu ya juga bukan solusi. Karena ya sekali lagi ya, kalau obat itu biasanya punya efek samping. Walau bahannya senatural apapun,
seaman apapun ya dalam klaimnya. Diklaim misalnya, oh bahan serba alami, ini aman untuk tubuh. Nggak bisa ya. Sealami apapun masih akan ada efek sampingnya, karena sesuatu yang ya berlebihan pasti ada efek samping. Apalagi ya secara natural tubuh itu nggak perlu yang namanya obat-obatan itu. Terus solusinya apa? Tentu ada beberapa yang bikin nggak bisa tidur itu yang sulit untuk ditangani. Seperti misalnya kalau sulit tidur karena sakit. Kalau masih terasa sakit, yo tetap sulit tidur. Jadi kalau terasa sakit ini biasanya menggunakan obat penghilang rasa sakit. Ya solusi sementara. Yang kalau dipakai terusan juga bahaya, nggak bagus. Sumber sakit juga macam-macam kan. Nah, yang pengen penulis bahas ini kalau sulit tidur, kalau insomnia yang bukan karena sakit. Nggak sakit, nggak apa, tapi nggak bisa tidur. Biasanya orang sulit tidur itu karena ya istilahnya gizi tidak seimbang, pH tubuh tidak seimbang. Sering makanan basah jadi terlalu asam, sering makanan asam jadi terlalu basah, seperti itu. Tapi kalau sekarang biasanya yang sering adalah karena makan makanan yang berlemak. Lemaknya lemak hewani biasanya. Dan ini penulis nggak ngomong yang gorengan saja ya, karena penulis sudah beberapa kali bahas bahwa makanan berkuah pun kadang malah lebih gak enak, lebih membahayakan. Karena apa? Karena kuahnya itu sendiri biasanya ya kuah dari hewani. Karena kalau kuah nabati rasanya nggak sesip yang kuah hewani. Jadi kalau kaldu ya kaldu ayam, kaldu sapi. Kalau istilahnya kaldu sawit, kaldu jagung, kalau istilah itu. Yang namanya kaldu ya pasti kaldu binatang, bukan kaldu nabati. Antara sop satu mangkuk dengan ayam goreng yang digoreng pakai minyak nabati, menurut penulis lebih sehat ayam goreng yang digoreng dengan minyak nabati. Tentu ada nabati yang ya termasuk kurang sehat, seperti misalnya minyak goreng padat. Minyak goreng padat itu nabati, tapi kan ya suhu ruangan beku. Artinya kalau kita makan jadi bagian dari tubuh kita, maka darah kita itu ya lama-lama jadi darah yang kalau di suhu ruangan itu beku. Titik cairnya, titik bekunya minyak goreng padat itu kan sekitar 35 sampai 40. Nah, kalau suhu tubuh itu 35 derajat lah ya wis setengah beku. Nah, kalau sudah mengalami banyak lemak padat dalam tubuh, yang perlu kita lakukan ya mengurangi hal-hal yang menyebabkan lebih banyaknya minyak padat atau minyak hewani masuk ke dalam tubuh. Jadi yang kita butuhkan itu adalah mengurangi. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan solusi yang kebanyakan adalah menambahkan. Jadi kalau kita lihat kebanyakan solusi, kalau misalnya badan sudah banyak mengandung lemak seperti itu adalah menambahkan. Oh, makan ini, oh minum ini gitu ya.
lebih banyak sayuran, lebih banyak apa wis, obat ini obat itu, vitamin ini vitamin itu. Ya penulis ini termasuk azas yang ya pokoknya gak kurang gak usah ditambahi lah wis. Apalagi penulis tadi juga sebutkan ya ada yang sebenarnya kita ini nggak perlu. Kalau kita ikutin pola barat kan ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi kok ya ada orang yang makannya tumbuhan tok sehat, ada orang yang makannya daging tok tapi sehat. Jadi walau nggak minum susu, nggak pakai telur, nggak apa-apa tuh, padahal udah puluhan tahun. Jadi yang namanya diet sehat itu ya rasanya bukan mengacu ke 4 sehat 5 sempurna. Orang yang makannya kurma tok sama roti gitu, kok iso kuat perang gitu ya. Kalau kita lihat zaman zaman perang dulu. Nah jadi solusi yang paling tepat adalah mengurangi lemaknya gitu. Tentu bukan macam yang ekstrim kayak penyedot lemak apa maneh, yang minuman bisa menghilangkan lemak, serat-seratnya katanya bisa menghilangkan lemak. Kalau menurut penulis ya bukan gitu caranya. Mungkin salah satunya adalah dengan olahraga, tapi ya nggak semua orang bisa melakukan olahraga. Olahraga juga ada batasnya. Ya sebenarnya sih yang ingin dicari adalah berkeringat. Nah kalau berkeringat itu ya nggak harus olahraga ya. Bikin keringat drotos juga nggak harus dengan ruangan khusus uap gitu ya. Kalau penulis sih pengen keringetan gampang, cari ruang yang ngongkep gitu aja wis keringetan drotos. Kalau yang lain ya tentu bisa cari cara sendiri-sendiri lah. Tapi ya yang paling tepat ya kurangi yang mengandung minyak padat ya, yang ada lemak hewaninya. Makan daging juga sebenarnya nggak terlalu beresiko ya kalau lemak padatnya dikurangi. Jadi lemak padat itu yang kalau cairan itu dibiarkan sampai suhu ruangan terus jadi padat ya, kurangi hal itu. Kan tahu sih sumber-sumbernya dari bakso, dari misalnya kuah rawon. Malah lebih aman daging goreng, ayam goreng ya. Kalau ayam goreng tepung ya tergantung goreng ya, gorengnya kayak minyak goreng padat ya ojo lah ya, karena itu yang malah harus dihindari. Barangkali makanya ya ayam yang sudah direbus baru digoreng, nah itu mungkin lebih bersih, atau ayam panggang. Kalau sisi yang non ilmiahnya ya, kalau sebenarnya ilmiah juga ya, bisa pakai energi yang female gitu ya, jadi mengurangi paparan energi male. Kasarannya ya pakai cemenite lah, silahkan buat cemenite, resepnya ada, tinggal buat. Ya tentu kalau buat harus mengikuti instruksi ya, jangan sampai siji. Dan ciri-cirinya ya bisa kita tes ya. Air jadi sulit beku secara keseluruhan ya, bukan di satu titik toh. Karena ada beberapa alat yang bikin sulit beku itu di satu titik, bukan secara keseluruhan.
Kalau misalnya bensinnya jadi lebih mudah menguap. Seperti itu. Terus ya, kalau tidur ya jangan malam-malam. Penulis nggak paham kenapa sih kok sampai ya, bahkan kegiatan religi itu dilakukan sampai jam 10 malam, 11 malam, opo arepe gitu ya. Karena setahu penulis ajarannya itu malah justru tidur lebih awal. Kalau mau ibadah ya lakukan sepertiga malam terakhir, bukan sepertiga malam awal. Ini malah kok aneh ya. Sepertiga malam awal dipasang di speaker gitu ya, membuat ya yang pingin sepertiga malam terakhir jadi terganggu kan. Kok aneh gitu loh. Tapi yang jelas tidur lebih awal itu jadi termasuk penting ya. Karena bisa aja kalau sudah lewat jam berapa gitu jadi sulit tidur. Dan juga biasanya ya ada orang yang skip makan gitu karena sek wareg, tapi terus kemudian akhirnya jadi bangun karena kelaparan. Nah kalau itu njaluk dijejak gitu. Kenapa merasa sok masih kenyang gitu, padahal asli ini kalau dia nggak makan bikin jadi bangun malam-malam. Ya jangan gitu ya. Walau misalnya masih merasa kenyang, kalau tahu kebiasaannya bangun malam-malam karena lapar ya makan. Dan jangan dibiasakan makan malam-malam gitu, makan jam 10. Karena kalau jadi kebiasaan ya bakal terganggu ya. Tapi untungnya kebiasaan seperti itu bukan suatu kebiasaan yang mutlak. Karena bisa terjadi yang biasanya harus makan jam 10 malam ditinggalkan, lama-lama ya normal tuh ya. Lama-lama bisa jam setengah 8 sudah tidur. Kalau lapar ya tetap tidur, no problem. Kalau pingin tidur lebih lancar lagi, sebelum tidur mandi dulu. Walau mungkin aneh, bengi-bengi kok adus, tapi kan ya kalau bisa membantu tidur kan ya nggak masalah. Kalau bisa ya pakai AC tapi pakai selimut. Lek kuat tuku AC ya tuku AC lah. Masih bekas ya nggak apa-apa. Sing penting adem. Kalau mungkin khawatir listrik ya golek sing listriknya jadi inverter, mungkin lebih mahal tapi ya lebih irit listriknya dibanding kipas angin. Sama saja ya, nggak akan beda jauh tagihan listriknya. Karena ya jangan dipikir kipas angin tentu listriknya sedikit. Kipasnya AC itu kan listriknya lebih kecil, dan yang namanya kompresor AC yang luar juga kalau sudah dingin ya nggak nyala. Jadi AC itu nggak terus menerus nyala, tapi kalau hanya kurang dingin saja. Makanya malam. Dan tentu penempatan AC nya juga harus dipikir, pembuangannya gimana caranya gak mulek, pembuangannya gimana caranya bisa melepaskan panas dari dalam ruangan. Ruangannya juga dibuat harus lebih kedap panas ya. Ventilasi juga dipikirkan, tapi ya jangan sampai udara dingin mudah keluar. Ya artinya kalau pasang ventilasi udaranya dipasang atas sendiri. Tentu ada di bawah juga, tapi ya yang di bawah jangan terlalu besar, jangan terlalu rendah, agak tinggi sedikit, misalnya lebih dari selutut tuh. Jadi biar udara mengalir itu ada ventilasi bawah dan atas.
Oh iya, menghalangi dari sinar bulan juga penting. Jadi sinar malam hari itu jangan sampai kena badan, dihalangi entah cara apapun ya. Kalau ada jendela ya dikasih lapisan aluminium atau apa. Kalau korden aja kadang kurang, pakai pelapis anti panas kalau perlu, itu lebih mantap lagi. Minum ya tergantung orangnya. Kalau nggak punya AC ya air dingin, punya AC ya air panas. Jangan minum terlalu manis ya, malah gak iso turu nanti. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.